Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel sederhana ini. Apa kabar kalian semua sahabat online? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 6 hewan mitologi yang ada di dalam Islam. Yang pertama, Dabbah al-Ard. Di dalam bahasa Arab, dabbah dapat berarti hewan buas, hewan melata maupun monster. Sedangkan Dabbatul Ard sendiri dapat diartikan sebagai binatang melata yang buas yang keluar dari dalam perut bumi. Dabbatul Ard sendiri di dalam agama Islam merupakan salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dabbatul Ard muncul setelah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj dan setelah terbitnya matahari dari barat. Berbagai sumber menyebutkan tentang ciri-ciri dari makhluk ini, antara lain memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Kedua, jenis hewan melata. Dan ketiga, masuk juga dalam golongan hewan buas. Yang keempat, membawa cincin Nabi Sulaiman di tangan kirinya dan di tangan kanannya membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam. Yang kelima, Dabbatul Ard mampu berbicara dalam bahasa manusia. Yang keenam, Dabbatul Ard memiliki ciri-ciri fisik. Kepalanya yang memiliki kemiripan dengan kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinganya gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, dan kakinya seperti kaki unta. Al-Quran sendiri telah mengkabarkan kepada umat Islam tentang kemunculan hewan ini, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Naml ayat 82 yang artinya, "Dan apabila telah jatuh perkataan atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan menyatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Di dalam hadis Rasulullah juga ada yang menjelaskan tentang kemunculan Dabbatul Ard ini, sebagaimana dari Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada 3 hal yang jika keluar maka tidak akan berguna lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya atau belum mengusahakan kebaikan yang dilakukan dalam keimanannya. Terbitnya matahari dari barat, munculnya Dajjal, dan keluarnya binatang dari bumi." 2. Buraq. Buraq adalah tunggangan atau kendaraan yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Buraq sendiri merupakan sejenis hewan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga untuk membawa Rasulullah SAW menemuinya. Di dalam bahasa Arab, buraq bisa diartikan dengan kilat atau cahaya. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW pernah mengatakan beberapa ciri-ciri buraq, di mana beliau pernah bersabda, "Dibawakan kepadaku hewan tunggangan berwarna putih, lebih pendek dari bikal dan lebih tinggi daripada keledai." Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis lain juga disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi buraq pada malam diisrakan. Buraq itu telah berpelana dan bertali agar beliau menaikinya dengan mudah, tetapi masih juga kesulitan. Maka Jibril berkata, "Apa yang menyebabkanmu masih kesulitan? Demi Allah, tidak ada yang memboncengkanmu yang lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla daripada buraq ini." Maka buraq itu berjalan pelan dan menunduk. Hadis riwayat Ahmad. Kita tidak tahu pasti wujud buraq yang sebenarnya, mengingat ia merupakan perkara yang gaib.
Buruk adalah perkara keimanan yang harus diyakini kebenarannya sebagai salah satu bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, burung anko. Burung anko adalah seekor burung yang besar dan misterius di dalam mitologi Islam. Burung ini disebutkan namanya di dalam buku karya Zakaria Al-Qazwini yang berjudul Ajaib al-Makhluqat wa Gharaib al-Mawjudat. Dikisahkan oleh Al-Kisai, burung anko pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah alaihissalam dengan umatnya yang disebut Ashab Ar-Ras. Beliau berhasil membunuh burung ini dengan cara berdoa kepada Tuhan untuk mematikan dan memutuskan keturunannya. Burung ini juga sering diidentikan dengan burung Simurg dari Persia dan burung Phoenix dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno dengan teks Arab dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh yang sangat besar sehingga sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Al-Kisai mengisahkan bahwa burung ini tinggal di sebuah gunung yang tinggi yang bernama Gunung Falaj. Apabila ia terbang, maka bentangan sayapnya mampu menutupi matahari bagaikan awan. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak. Lehernya seperti leher unta, memiliki 4 helai sayap, 2 besar dan 2 lagi ukurannya lebih pendek. Walaupun burung ini terlihat indah, ketika ia mulai mengambil mangsa dari golongan manusia, khususnya anak-anak dari kaum Ras, akhirnya Nabi Hanzalah alaihissalam pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memusnahkan burung besar tersebut. Akhirnya burung anko pun dimusnahkan Allah dengan cara dibakar hingga musnah seluruhnya. Empat, burung ababil. Ababil dalam bahasa Arab dapat diartikan dengan berkelompok, bergerombol, atau sekawanan. Jadi burung ababil dapat diartikan dengan segerombolan burung atau kawanan burung yang sangat banyak. Dalam kepercayaan umat Islam, burung ababil merupakan burung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga untuk menghancurkan pasukan bergajah yang menyerang kota Mekkah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Kejadian ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhan yang telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ular. Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah mengatakan ababil adalah banyak jumlahnya. Burung ini mendatangi tentara bergajah dari segala penjuru. Tiap-tiap burung membawa 3 batu untuk dijatuhkan kepada tentara bergajah. 1 batu berada di paruhnya dan 2 batu dicengkram dengan kakinya. Dikatakan juga kalau batu tersebut seukuran kacang hams dan kacang adas. Lima, ikan nun. Ikan nun adalah ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Cerita itu pun tertuang dalam sejumlah ayat Al-Quran seperti termaktub dalam surah As-Saffat, surah Yunus, dan surah Al-Anbiya. Dikisahkan Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan agar mengajak kaumnya meninggalkan berhala. Namun ajakan ini mendapat penolakan yang keras dari kaumnya. Lantaran kaumnya tak mau beriman, Nabi Yunus alaihissalam marah dan pergi meninggalkan negerinya dengan menumpangi kapal laut. Allah berfirman,
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Quran Surah As-Saffat ayat 139 sampai 140. Di tengah pelayaran, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus alaihissalam itu dihantam ombak dan badai yang dahsyat, sehingga awak kapal memutuskan harus mengurangi beban dengan membuang barang-barang muatan ke lautan. Namun tetap saja kapal itu masih berkelebihan muatan. Alhasil, setelah perundingan singkat, mau tak mau harus ada satu orang yang dikorbankan di antara mereka untuk dibuang ke laut. Untuk itu mereka mengadakan semacam undian, dan hasilnya Nabi Yunus alaihissalam menjadi orang yang harus dikorbankan. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, kemudian Yunus ikut undian dan dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian itu. Quran Surah As-Saffat ayat 141. Setelah dilempar ke laut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim seekor ikan yang sangat besar datang dan menelan Nabi Yunus alaihissalam. Namun Allah tetap menyelamatkannya di dalam perut ikan tersebut, hingga Nabi Yunus menyadari kesalahannya karena telah pergi meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabi Yunus alaihissalam dan memerintahkan ikan Nun mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam kembali ke negerinya. 6. Al-Jazazah. Tidak banyak sumber yang menjelaskan secara rinci tentang hewan ini. Bahkan buku Syekh Mutawalli Sya'rawi yang berjudul Kemunculan Nabi Isa, Imam Mahdi dan Dajjal hanya menjelaskan bahwa Al-Jazazah merupakan satu makhluk melata yang memiliki bulu yang sangat lebat dan kasar. Sehingga saking lebatnya bulu Al-Jazazah, orang yang melihatnya akan kesulitan menebak yang mana kepala dan ekornya. Menurut tafsir Al-Qurtubi, secara bahasa Al-Jazazah bermakna mata-mata. Dinamakan demikian karena ia selalu mengintai kabar yang nantinya disampaikan kepada Dajjal. Adapun hal-hal yang diintai Al-Jazazah ini tentu saja hal-hal yang menyangkut tentang tanda-tanda yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk menjadi tanda-tanda kemunculannya Dajjal. Demikian informasi tentang 6 hewan mitologi dalam Islam yang berhasil admin rangkum kali ini. Semoga bisa menjadi penguat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantikan terus video kami di episode-episode selanjutnya dengan berbagai fakta unik dan menarik lainnya yang tak kalah seru dan menggelitik rasa penasaran kita. Jangan lupa like videonya dan follow akun ini untuk terus mendapatkan update info terbaru. Dan jika kalian punya ide lain, silahkan tinggalkan ide kalian di dalam kolom komentar yang tersedia. Baiklah sobat, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.